Wanita gendut ini yang kini sudah menjadi cantik harus mengubur semua masa lalunya. Kini Jenny alias Hana juga bertengkar dengan satu-satunya sahabatnya. Saat sedang latihan, tidak sengaja Hana mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi, dan itu adalah Ami. Ketika mereka berjalan berdua, tiba-tiba Hana alias Jenny menjelaskan kutipan yang sering diucapkan ayahnya untuk menyemangatinya. Ketika itulah Ami menyadari kalimat yang ia dengar dari ayahnya Hana saat menemaninya di rumah sakit. Esoknya ketika Hana akan pergi, di mobilnya ada coretan, "Kau palsu." Ketika di salon, Jenny mendapat telepon bahwa sahabatnya masuk ke rumah sakit. Padahal saat itu adalah jadwal Jenny tampil di televisi untuk kali pertamanya. Tapi ternyata dia hanya tertidur karena memakan pil tidur yang terlalu banyak. Ketika Jenny ke rumah sahabatnya, ia melihat kartu nama milik kekasih sahabatnya yang ternyata menipunya. Maka dari itu Jenny kemudian mencoba menemui kekasihnya itu. Jenny kemudian memarahi pria itu karena seharusnya dia tidak meninggalkan sahabatnya sendirian karena ia sudah banyak berkorban demi pria itu. Jenny yang mulai marah kemudian menyerang pria itu tepat ketika pintu lift terbuka dan Sang Jun ada di sana melihatnya. Sang Jun segera menutup pintu lift agar tidak menimbulkan skandal. Kemudian Sang Jun merobek rok Jenny dan mengacak-acak rambutnya. Ia juga memberikan sejumlah uang kepada pria itu untuk menutup mulut. Begitulah kemudian ketika pintu lift terbuka, Sang Jun berpura-pura seolah-olah Jenny menyerang pria itu. Untuk mengejar acara perdana Jenny, Sang Jun berlari membawa Jenny. Namun karena tak ada waktu lagi untuk Jenny bersiap-siap, maka Sang Jun merobek sebagian roknya dan Jenny pun siap tampil. Saat masuk ke panggung, semua orang melihat penampilan Jenny dan meremehkannya. Jenny juga awalnya tidak percaya diri dan meminta bantuan Sang Jun. Ketika masuk bagian inti lagu, kepercayaan diri Jenny kemudian mulai bangkit dan semua orang kini terpanah dengan penampilan. Bahkan semua orang di belakang panggung juga ikut memujinya. Jenny juga mencoba memperbaiki teknis bersama temannya. Ketenaran Jenny semakin meningkat karena penampilan perdananya. Bahkan masukan perusahaan juga meningkat berkat Jenny. Dunia maya pun ikut gempar karena penampilan perdana Jenny saat itu. Di tempat lain, saat Jenny sedang berduaan dengan Sang Jun mendekati Jenny dan mencoba untuk memegangnya. Namun karena dia oplas, dia tidak boleh sembarangan. Pada akhirnya, Sang Jun menjadi malas untuk bertindak lebih jauh lagi dengan Jenny. Kemudian identitas asli wanita ini mulai terungkap saat di sebuah klub, mantan penyanyi bernama Ami membawa seseorang yang ternyata adalah ayah Hana yang sedang membawa boneka Barbie milik Hana. Namun Hana alias Jenny terganggu seolah-olah tidak mengenal pria itu. Sampai akhirnya Sang Jun bapak menyeret tua itu hingga terjatuh. Sahabat Hana melihat hal tersebut dengan kecewa. Sebenarnya Sang Jun sudah mengetahui identitas Jenny yang asli karena sebelumnya dia melihat Jenny menggambar simbol Hakuna Matata, simbol yang selalu digambar Hana di buku musiknya. Ketika mereka hanya berdua saja, Sang Jun mengakui identitas asli Jenny, yakni Hana. Namun ia memutuskan untuk tidak mengungkapnya kepada siapapun. CEO mereka kemudian menunjukkan berita bahwa identitas asli Jenny alias Hana sudah terungkap ke publik saat rapat dengan para petinggi. Sang Jun membela Jenny alias Hana dengan mati-matian dan ia yakin konsernya akan tetap berjalan dengan mulus. Hana pun melihat sahabatnya membawa ayahnya datang ke konser. Berkat dukungan penggemar setia Jenny, semua orang berteriak menyemangatinya. Tibalah di mana konser pun akan segera dimulai. Namun ketika memasuki panggung dan seharusnya bernyanyi, Jenny malah diam saja dan terlihat kebingungan. Ia melihat ayahnya yang bersemangat itu justru diseret oleh pihak keamanan. Jenny segera berhenti dan ia lalu mengungkapkan identitas aslinya sambil menangis bahwa ia sebenarnya adalah Hana. Ia pun bercerita bahwa dulunya ia seorang gadis gemuk dan jelek, tetapi ia memiliki suara ini untuk bernyanyi dan seorang ayah yang selalu menyemangatinya. Semua orang yang mendengar pengakuannya mulai terharu, termasuk sahabat Hana. Sang Jun kemudian menampilkan video lama Hana sambil bernyanyi ketika dirinya masih gendut. Hana pun mengakui beginilah dirinya yang dahulu. Tiba-tiba semua penonton bersorak bahwa tidak apa-apa dan mereka memberikan dukungan. Ketika Jenny akan bernyanyi, sahabatnya hadir untuk mengiringinya. Hana pun menangis lalu turun ke panggung untuk memeluk ayahnya. Setelah pengakuan dari Hana, semua poster dan album tentang Jenny ditarik lalu diganti dengan dirinya yang asli. Hana pun kini semakin terkenal. Namun tentu saja ia tidak lepas dari para anti-fans yang masih mengganggunya dengan hinaan yang menyebut dirinya seperti babi.
Dan seperti itulah akhirnya Hana kini menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain lagi. Nah, kita lanjutkan ke cerita film lainnya lagi ya, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.